suhum wa min khamsatin illa huwa sadisuhum, dan seterusnya. Kita sekarang ada orang 200, enggak 201 bersama Allah, kan begitu. Jadi di mana saja ketika engkau ada dalam sumur, kutanya Tuhanmu di mana? Jawabnya di sini. Kalau kamu di kapal, di mana Tuhanmu? Ya di sini juga, bukan di sana. Tuhan itu di sini. Artinya selalu bersama kita. Itu jelas. Nah itulah. Jadi satu adalah ittiba'ul huda, itu artinya kita menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada ayat lain penjelasan tentang orang-orang yang tidak punya rasa takut dan sedih, yaitu innalladzina amanu walladzina hadu wasabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihah falahum ajruhum 'inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Satu, tadi ingat ada namanya ittiba'ul huda, mengikuti aturan yang berlaku. Artinya semua undang-undang, peraturan, semua kita taati semuanya. Yang kedua, ayat aja surat Al-Baqarah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wasabiin, dan orang-orang Paseban, wa nasara, dan Nasrani, man amana billah, siapapun mereka itu yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat, wa amila salihah, dan beramal saleh, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi yang menghilangkan rasa takut dan sedih ini satu, kita berbuat baik kepada sesama. Ya. Jadi orang kalau loman dermawan berbeda dengan orang medit. Percaya, orang dermawan tidurnya lelap, nggak pernah takut ada maling kok. Betul nggak? Kalau orang medit bangun jam 3:30 malam, pintu dikunci belum, digerayang nikah belawang kuncinya, lap ketok belum, lap lagi. Kenapa? Karena dia takut akan hartanya kehabisan. Dan berbuat kebaikan itu sangat penting sekali untuk memberikan kedamaian dalam hati kita. Nah makanya begini jalan. Mungkin tidak semua orang bisa menolong orang lain. Mungkin tidak semua orang bisa membantu orang lain. Mungkin tidak semua orang bisa membahagiakan orang lain. Dia hanya bisa cukup untuk makan sendiri. Enggak masalah. Kalau engkau tidak bisa membahagiakan orang lain, ya minimal lah jangan menjahati orang lain. Minimal jangan menyakiti orang lain. Karena kenapa? Di balik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada sesama ini, itu ada satu kebahagiaan yang luar biasa. Bapak makan sate enak nggak? Rasa enaknya di mana? Di lidah. Kalau sudah masuk tenggorokan, sama nggak dengan makan tempe? Sama. Tempe, rajungan, kepiting, sate, rasanya di lidah. Begitu ditelan dalam perut rasanya sama nggak? Sama. Kita melihat sesuatu yang indah, perempuan yang cantik jelita, mungkin kita senang. Melihat lukisan yang bagus, kita senang. Kan begitu? Melihat gunung yang menghijau, kita senang. Mata kita, telinga kita mendengarkan lagu-lagu yang enak, lagunya Stevie Wonder, lagunya Mariah Carey dan sebagainya, enak suaranya. Oke. Tetapi ketika kita berbuat baik, bisa menolong orang sekecil apapun, sekalipun kebaikan kita hanya mengantarkan nenek-nenek nyebrang jalan, paham nggak? Ataupun ini masjid mau direhab lagi, orang pada nyumbang 1 juta 2 juta, ada yang nggak punya, ya udah deh saya bantu tenaga hari Jumat ngaduk pasir, paham?
sekecil apapun, jangan lewatkan bisa berbuat baik kepada sesama. Karena kebahagiaan yang kau rasakan itu bukan di mata, bukan, tapi langsung di dalam hatimu ini, bahwa engkau merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Yuk kita bereksperimen. Besok kita ngebukin orang. Ya. Nah, terus lusanya ngasih makanan anak yatim piatu dan rumah jompo, ya kan gitu. Kemudian juga bantu orang sakit ke rumah sakit, dibelikan obatnya. Akan berbeda. Kalau siangnya kita berbuat jahat, malamnya tidurnya susah kok. Ketap-ketip, meremang-remang semuanya. Ya, tetapi kalau kita berbuat baik, ada kedamaian di dalam diri kita ini. Makanya lahap, tidurnya lelap. Bangun-bangun sehat, alhamdulillah seger. Tapi orang yang siangnya berbuat jahat, malamnya tidurnya nggak lelap, makannya nggak lahap, bangun-bangun masih lemes, perantang perinding. Kenapa? Karena kejahatan itu membawa siksa. Kalau bagaimana? Nah, yang ingin saya sampaikan bahwa kebahagiaan yang kau rasakan setelah membahagiakan orang lain, itulah aroma sorga. Ambon-ambonnya surga tuh kebahagiaan yang kau rasakan ketika engkau bisa membahagiakan orang lain. Umpamanya ada tetangga sakit, nggak ada obatnya, kita bantu antarkan ke dokter, obatnya kasih sampai dia sembuh. Dia datang, Pak Haji terima kasih banyak, saya sudah semua alhamdulillah. Kita tinggal apa, ya Allah aku telah berbuat baik. Kebahagiaan itu yang luar biasa. Coba sekali-kali rasain deh, ya kan, jangan makan sate aja. Ya, kita rasakan ada kenyamanan, kebahagiaan. Itu namanya aroma surga. Nah, itulah makanya wa amila sholiha menjadi persyaratan untuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketiga, ayat yang lain seperti man amana billahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Amal soleh dan ihsan, berbuat yang soleh dan berbuat kebaikan, satu paket. Kalau amal soleh itu termasuk ibadah, termasuk berbakti orang tua, termasuk menjalani segala perintah Allah. Kalau ihsan, berbuat baik kepada orang, menolong orang, menyelamatkan orang, menyeberangkan nenek-nenek dan sebagainya. Sampai memikirkan paku dari jalan pun itu satu kebaikan yang bisa menghantarkan orang masuk surga kok. Iya, memikirkan paku dari jalan. Man amana billahi wa huwa muhsinun fala khaufun alaihim walahu falahu ajruhu 'inda rabbih fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Di surga ada orang masuk, malaikat bingung, kok congor mengkono manjing swarga sih rak. Asal priben kok bisa masuk? Nggak tahu. Kamu masuk nggak tahu. Apa yang kau lakukan? Nggak tahu. Mana bukunya, mana bukunya? Dibuka bukunya sama malaikat. Dibuka-buka. Ya Allah, benar-benar ada alasan masuk surga. Apa mang malaikat? Kamu pernah memikirkan paku dari jalan. Dia juga bingung. Oh iya. Nah, ini cerita ini disampaikan di mimbar oleh seorang mubaligh di suatu desa, bahwa memikirkan paku dari jalan bisa menyebabkan orang masuk surga. Akhirnya pagi-pagi orang sesindang Jawa ke jalan semua. Mencari apa? Begitu ketemu cup dak isud. Alhamdulillah, jaminan masuk surga. Nah, itu kan nggak paham. Bukan pakunya. Ini artinya orang ini punya kepedulian sosial.
Artinya hatinya tidak rela ada orang menginjak paku sampai terluka. Betul gak? Inilah kepedulian sosial ini yang lebih mulus menuju sorga daripada ibadah-ibadah seremoni yang hanya untuk dirinya sendiri. Ya tidak salah juga sih orang sholat pikiran, enggak juga sih, tapi kan kita nggak ada manfaatnya. Jadi bisanya orang itu dihormati itu bukan karena vokal sembahyang, bukan karena gada-gada hilal yang jel pada gondel. Ya Bu, orang kaya apa harus dihormati? Enggak ada urusan, kaya-kayanya sendiri kok. Saya akan hormat kepada orang kaya kalau memang dia dermawan dengan kekayaannya. Betul enggak? Kita hormati itu bukan kekayaan, kedermawanannya. Jadi terlalu bodoh kita kalau ada orang tamu, hanya orang kaya datang pakai mobil baby van, lalu kita tergopoh-gopoh. Ya segala masakan dikeluarkan semuanya, gimana lagi, nggak ada urusan. Oh medit mah jadi hormati maning. Ya dia juga sendiri kan begitu salahnya. Nah jadi begitu juga orang alim. Apakah harus menghormati orang alim? Enggak. Nah orang alim tapi ilmunya tidak digelar untuk dirinya sendiri. Ngaji beli, mulang beli, ceramah beli. Terus apa? Untuk dirinya sendiri. Apa yang dihormatinya? Nah itulah makanya jadi kepedulian sosial itu mungkin dengan ilmunya, dengan hartanya, menyelamatkan sesuatu yang berbahaya dari orang lain. Itu kan kepedulian sosial. Nah nanti di akhirat juga ada min akhbar bahwa ada orang yang selama di dunia dia mencari Tuhan, cari mursyid, cari pembimbing, cari guru, cari ya orang sakti, cari dukun, sampai dukun-dukun kepet semuanya, sampai tertipu-tipu uangnya ya ratusan juta. Ya ketemu lagi menggandakan uang, 1 miliar jadi 2 miliar. Ketemu lagi sama mursyid lagi ngajak cari merah delima, ketemu lagi cari piring petuk, terus lagi samurai, terus giok, terus uang Brazil ada nggak? Uang Brazil, apalagi saling babi betul ya, kantong macan segala macam. Selewa-lewa kah? Iya. Lalu akhirnya ya ketika dia meninggal dunia ya disalahkan oleh Allah. Disuruh siapa kamu mencari aku muter-muter ke dukun-dukun kepet? Coba kalau kamu itu mendatangi tetanggamu yang sakit, kau bawakan obat di situ, sudah ketemu dengan aku karena aku di samping orang yang sakit, kan gitu. Coba ada orang teman kamu yang mati ikut menyabangi kuburan, ikut gotong katilnya. Ya di situ engkau sudah bisa ketemu dengan aku karena aku di samping orang yang mati itu. Ya artinya apa? Bahwa ternyata menuju kebahagiaan dunia akhirat itu ya satunya adalah kepedulian sosial. Yaitu dengan beramal soleh dan ihsan, berbuat baik pada sesamanya. Paham? Iya. Kemudian yang keberapa lagi? Wa man amana wa aslaha, man amana wa aslaha falahu ajru 'inda rabbih. Demikian juga fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sama. Kemudian yang keempat adalah orang yang memperbaiki diri, beriman dan wa aslah, dan memperbaiki diri. Jadi orang hidup ini nggak bisa take for granted. Setiap saat kita harus ada keinginan memperbaiki diri. Kalau komputer dia upgrade terus ya, diupdate terus ya, selalu diperbarui gitu. Dari mulai belajar sholat yang masih bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wala beddolin, ya belajar lagi, ngaji lagi sampai tekan cekluk kayak ketelak kocik kah ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya terus lah sampai sempurna ya kan gitu. Ngaji sapinanya, ngaji takribnya dibaca lagi.
Kan terus peringatan-peringatannya, bab najisnya, bab cewok segala macam dipelajari semuanya, bab head, sehingga semakin terus semakin hari. Sampai kapan itu perbaikan diri itu? Ya minal mahdi ilal lahdi, nggak pernah berhenti. Ya ngaji nggak sebulan sekali, ngaji mah tiap hari. Iya kan begitu, setiap saat ngaji terus tiap hari. Nah itu makanya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahad. Ya itulah yang selalu memperbaiki diri. Keempat ya. Yang kelima yaitu terakhir, yang kelima adalah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dan istiqomah, konsisten, kata orang zaman sekarang nyama. Konsisten itu istiqomah. Yang kelima itu adalah beristiqomah. Mulut ni aja labelnya kok halal kok haram priben mana. Maka haram ya haram, halal ya halal. Paham nggak? Nah itu kalau bilang iya iya iya, apalagi di akhirat, di dunia saja seorang kepala rumah tangga suami kalau nggak istiqomah istrinya susah ngikutinya nih. Kok dinakin ngomong apa? Nanti besoknya merah, kuning, hijau, putih segala macam. Iya, nanti anaknya minta uang sama ibunya nggak dikasih, minta bapaknya dikasih. Semua keputusannya berubah-ubah, nggak ada istiqomahnya. Iya, mancala mencele, pendiriannya nggak jelas. Hidupnya tidak istiqomah. Entar kadang-kadang jam 3 sudah bangun, kadang-kadang jam 6 bangun, kadang-kadang jam 10 baru bangun. Makanya kadang-kadang pagi makan, siang tidak, malam makan. Kadang-kadang pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan lagi. Ya, makanya tidurnya semuanya itu tidak istiqomah. Jadi perlu adanya istiqomah. Nah, istiqomah ini coba mungkin kita biasa orang Islam kan pada punya dikiran-dikiran, ya kan gitu. Ada istiqomah gini, saya tidak kagum ada orang baca kulhu sehari 10.000, tapi telung dina terlewis. Kayak gasing kan, panggilan kau plak. Iya. Jadi mestinya yang istiqomah. Nah, istiqomah gimana? Supaya bisa istiqomah, jangan terlalu banyak dulu, barangkali nggak kuat. Yang penting asal bisa kita lakukan, yang penting ajeg. Istiqomah tuh ajeg. Umpamanya, yang paling hebat ternyata adalah orang yang istiqomah. Umpamanya, kalau bisa sehari hatam 1 juz setiap hari, akhir bulan hatam, mulai lagi Fatihah lagi, Al-Baqarah lagi, terus setiap hari juz. Itu yang paling hebat.